Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di rumah. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Faradila Bahmid, di podcast Literasi Sulawesi Utara. Lama ya kita nggak ketemu. Hari ini Dila punya teman bicara yang tentunya tidak kalah keren dengan teman-teman bicara kita yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Hari ini nih orang keren juga yang datang. Cela. Sebelum Dila kenalkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Oke, Sobat Literasi, hari ini kita kedatangan kalau Dila tuh sering menyebut beliau ini adalah Kak Aris. Sebenarnya sih ada sih nama yang lucu, tapi ya udahlah ya. Nama beliau adalah Aris Soleman. Kak Aris Soleman, MPsi psikolog. Beliau adalah seorang dosen prodi psikolog di YIN Manado dan juga saat ini menjabat sebagai kepala laboratorium terpadu YIN Manado. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dila apa kabar? Baik. Baik ya. Seperti yang Kakak lihat Iyalah, ya kan? sudah lama tidak ketemu Iya, ya. sudah lama kita tidak ketemu. Sekian purnama lah ya. Sudah sekian purnama Sobat Literasi, dan beliau ini juga salah satu orang yang banyak juga tanya soal psikologi sebenarnya gitu ya. Dan hari ini judul kita hari ini nih Kak, psikologi bisa apa sih? Ya, tuh menarik ya. Ya menarik ya, karena kata orang kalau kita kuliah di psikologi itu apakah tujuannya jadi dosen atau misalnya kerjanya di rumah sakit kah, atau bisa nggak sih kita yang lainnya itu kalau soal pekerjaan. Tapi hari ini kita akan bahas lebih ke universal. Nah, pertanyaan yang pertama, Nah, kayak ujian iya, ya. kayak ujian. Kak, psikologi, ngomongin soal psikologi karena kebetulan juga Dila juga punya latar belakang juga psikologi gitu ya. Ya, betul. Dan seru sih sebenarnya pembahasan kita hari ini. Bagaimana sih Kak psikologi melihat potensi anak muda saat ini? Oke, terima kasih Dila dan tim ya sudah Sobat mengundang. Literasi Kak Oh, Sobat sebutannya, Literasi. ya Terima kan? kasih Sobat Literasi. Akhirnya saya diundang di sini di podcast yang keren ini. Iya, walaupun saya nyari jadwalnya susah benar dah ini Bapak Kepala Laboratorium ini. Jadi saya sudah lama menunggu untuk diundang dan akhirnya saya diundang. Kecap. Setelah merayu-rayu Dila dan tim ya untuk mengundang saya. Ajar kecap. Oke. Jadi secara umum, Yes. ya mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa, ya mungkin yang sudah mengerti apa itu psikologi, secara apa ya, secara formal maupun secara informal lah ya. Yes. Jadi banyak orang kan yang memahami psikologi itu secara informal, artinya baca buku. Dan Yes, sebagainya. yes, Ada juga yang memahami psikologi dari segi formalnya, mungkin kuliah dan belajar secara teratur di bidang psikologi. Yep. Nah, kalau kaitannya psikologi dengan pemuda ya tadi, ya toh? Anak muda saat ini memang tantangannya sekarang itu berubah ya, bergeser dari apa namanya tantangan secara psikis bagi pemuda-pemuda 5-10 tahun yang lalu. Ya. Apalagi pasca pandemi, situasi ekonomi, situasi sosial budaya, Betul. teknologi berkembang sangat pesat, terutama juga yang paling sangat sensitif itu masalah sistem pendidikan. Yep. Ya kan? Yep. Jadi bayangkan orang selama 2 tahun itu dia kuliah atau belajar di sekolah melalui online, ya kan? Beda rasanya ya kalau misalnya dia belajar secara langsung. Pasti berbeda. Saya saja sebagai dosen saja merasa berbeda kok itu. Betul. Nah, ketika mereka belajar secara online, otomatis ada aspek yang hilang dari situasi belajarnya yang seharusnya ada terpenuhi, yaitu aspek sosial. Yeah. Hubungan sosial itu sangat penting. Jadi tidak cuma hanya belajar saja di rumah atau hanya belajar melalui buku, tapi aspek ngobrol, ya, diskusi, kerjasama secara langsung itu sangat mempengaruhi, terutama di dalam psikologis. Yes. Nah, itu yang kemudian banyak kejadian-kejadian yang menyusul setelah pasca corona maupun pada saat corona itu terjadi kekerasan di mana-mana yang dilakukan oleh pemuda, terjadi penyelewengan dalam tanda kutip ya, nilai-nilai moral yang dilakukan oleh para pemuda. Ya itu mungkin salah satu penyebabnya. Bagi saya itu salah satu penyebabnya. Bahkan WHO kan pernah mengeluarkan data bahwa setelah corona itu kesehatan mental pada usia muda itu mengalami peningkatan, gangguan mental ya, mengalami peningkatan, dan itu sangat signifikan.
Iya. Menarik, Kak. Iya. Ya, terutama di aspek gangguan ansietas ya, anxiety, kecemasan itu sangat meningkat. Kecemasan sangat meningkat. Jadi banyak pemuda-pemuda yang tanpa disadari ternyata setelah mereka corona atau menjalani fase corona itu mengalami gangguan itu. Tapi baru disadari setelah corona. Jadi ketika fase new normal mulai ada, mereka sudah bisa berinteraksi, itu ternyata gangguan itu muncul. Jadi kayak takut ketemu dengan orang, takut berbicara di depan banyak orang, bertemu di depan dengan teman-teman di kelas yang sebelumnya bertemunya cuma lewat Zoom kan atau di online kan. Dan sebelumnya juga biasa ya kita bercerita dengan jarak yang dekat itu udah biasa. Gitu. Ini tiba-tiba after itu setelah 2 tahun nganggur gitu ya dalam tanda kutip yang tidak bisa ketemu, tiba-tiba ketemu jadi berubah secara emosional maupun psikisnya. Dan itu sangat mempengaruhi nilai-nilai sosial mereka gitu ya. Kondisi kejiwaan, terutama kejiwaan nilai-nilai kejiwaannya itu sangat mempengaruhi. Bahkan sekarang itu kan terjadi yang tadi dibilang tadi ya, terjadi kekerasan, terjadi macam-macam hal yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai sosial itu ya. Salah satunya mungkin karena dorongan-dorongan aspek kejiwaan tadi itu. Jadi kondisi kejiwaan yang tidak stabil, kondisi emosional yang tidak stabil akibat dari gap yang panjang ya, karena hubungan interaksi sosial yang tidak terpenuhi, banyak aspek yang tidak terpenuhi, sehingga ketika new normal berlaku atau keadaan sudah normal, itu malah menjadi beban bagi psikis seseorang, terutama bagi anak-anak muda. Dan jadi ini nggak sih Kak, jadi kayak semacam orang menjadi individualistik gitu. Yang tadinya mungkin dia adalah makhluk sosial, makhluk yang terus berinteraksi antara satu dengan yang lain, tapi karena keterbatasan kita waktu itu kan nggak bisa ketemu, kita juga nggak bisa ada di keramaian, akhirnya kita dituntut untuk ya udah kita sendiri di rumah tuh kita nggak bisa bersosialisasi. Jadi apa-apa bikin sendiri gitu. Apa-apa kita bikin sendiri. Betul itu. Ya kan? Jadi kalau dibilang individualistik, ya secara psikologis merasa sendiri itu pasti. Merasa sendiri, kesepian itu kan salah satu penyebab dari gangguan kejiwaan juga ya. Merasa sunyi kan. Bisa apa-apa tuh, dan selain itu apa-apa tuh kayak bisa ya udah saya bisa sendiri, saya bisa ngerjain sendiri. Yang awalnya sebenarnya kerja itu bisa dikerjakan tim, tapi karena dia terbiasa 2 tahun itu sudah jadi mencari tugas sendiri gitu ya. Jadi akhirnya ya udah saya bisa sendiri, akhirnya media interaksinya ke media sosial gitu ya. Dengan media gadget, digital gitu ya. Betul. Akhirnya ketika mereka ketemu secara langsung kan jadi berbeda kan rasanya. Iya, jadi berbeda. Perbedaan itu yang kemudian memunculkan potensi-potensi gangguan. Bagi orang-orang yang copingnya itu penyesuaiannya bagus, itu mungkin tidak masalah. Jadi misalnya interaksi dia walaupun dia kuliah belajar lewat internet, tapi interaksi di rumahnya mungkin banyak orang yang terlibat, ada ibu, papa, mama, segala macam ya. Dan saudara gitu, masih ada gitu interaksinya. Ada orang yang memang di rumahnya sendiri, hanya mungkin bapak ibunya, tapi bapak ibunya mungkin sibuk, akhirnya memang dia sendiri betul-betul di rumah. Jadi ketika 2 tahun terus dia keluar menghadapi kenyataan dunia, itu kayak kaget aja gitu. Apa sih ini? Jadi kalau orang punya potensi kejiwaan yang rentan, dalam tanda kutip yang gampang sekali untuk terpengaruh kondisi kejiwaan ini bisa jadi. Makanya tadi yang WHO itu kan ansietas itu tinggi sekali untuk anak-anak muda, kecemasan ya. Ya berarti berkaitan juga dengan anak-anak kenapa akhirnya lari ke menjadi banyak yang gaming dan lain-lain gitu ya. Iya betul. Betul. Salah satu penyebabnya itu. Ya anak muda sekarang kan kecanduan gaming, gimana kamu lihat itu? Sangat. Kalau kalau kita lihat flashback ke belakang, sebelum corona pun memang gaming itu sudah merebak ya. 10-15 tahun lalu itu sudah mulai. Walaupun memang interaksinya itu punya apa istilahnya ya. Jadi tidak secara langsung. Jadi kalau zaman dulu itu, zaman saya itu orang kalau main game itu datang ke tempat gamenya, menyewa, kan? Tapi kalau sekarang kan enggak, dia langsung saja di gadget masing-masing. Nah ditambah lagi dengan kondisi yang memungkinkan itu, yaitu kondisi orang harus berada di rumah selama 2 tahun lamanya itu. Sehingga orang yang awalnya tidak suka gaming mungkin yang pemuda-pemuda awalnya cuma suka interaksi ke mall, tiba-tiba karena di rumah nggak ada kegiatan lain, akhirnya coba-coba game, akhirnya dia kecanduan jadinya. Efek dari kemudian anak-anak kecanduan gaming itu apa? Oh sangat besar. Efeknya itu sangat besar sekali. Apa misalnya? Kalau kita lihat secara yang sekarang ini yang terlihat gitu Kak? Kalau sekarang itu kelihatannya ya. Kalau saya di experience saya di bangku kuliah di kampus itu, sekarang itu anak-anak tidak bisa dipaksa untuk melakukan segala sesuatu secara manual.
Jadi misalnya ya, nggak bisa tugas tulis tangan. Tradisional tuh udah nggak bisa gitu. Nggak bisa itu, nggak masuk ke mereka itu. Tugas kumpul besok tulis tangan ya, itu nggak bisa itu. Itu pasti, ekspresinya sudah lain sekali itu mahasiswa itu. Beda kalau misalnya tugas nanti kumpul lewat email, itu gampang sekali, ekspresinya memang agak gembira lah ya. Semeringah gitu ya. Jadi mungkin ada ada konsep kalau tugas lewat online begini kan ya kita tinggal copy dari mana cari. Itu kan gampang. Tapi kalau manual kan mereka harus tinggal membaca. Tinggal pakai AI gitu kan. Iya. Itu mungkin salah satu pengaruh dari kebiasaan mereka memegang gadget itu. Jadi selama ini kan gadget itu menawarkan sesuatu yang instan sebenarnya. Yang terlepas dari gamingnya, gaming juga salah satu cara untuk membuat orang itu merasa instan dalam mengusir waktu atau memuduh waktu kalau dalam bahasa. Jadi kalau ada orang yang misalnya dia pagi, siang, sore nggak ada kegiatan, daripada dia bosan kan dia main game tiba-tiba sudah sore. Karena niatnya untuk membunuh waktu. Nah tanpa disadari ternyata kebiasaan itu menjadi habit yang sangat melekat terhadap kehidupan dia itu sendiri. Yang akhirnya sebenarnya kalau dilihat sekarang ini juga, akhirnya anak-anak udah nggak bisa bikin hal-hal yang lain kecuali dia fokus ke gaming. Mungkin ya ada anak yang kemudian bisa diolah potensinya jadi gamer. Kalau itu positifnya ya. Positifnya dia bisa ikut turnamen dan segala macam gitu. Betul. Atau membuat aplikasi gitu ya. Tapi kan banyak juga dari sepersekian banyak anak itu kan hanya sepersekian persen gitu ya. Iya, enggak banyak. Tapi yang lebih banyak efek negatifnya kan akhirnya yang kalau yang dilihat saat ini malah kekerasan. Iya. Karena tidak ada filterisasi dalam game itu. Jadi sebenarnya kayak misalnya anak saya umur 6 tahun. Sekarang dia suka sekali main game. Kita nggak bisa melarang kan? Kita nggak bisa melarang dia nggak main game karena memang lingkungannya semua teman-temannya main game gitu loh. Nah kalau kita melarang kasihan dia jadi gaptek di sekolah kan. Teman-temannya bicara game dia cuma pelangap kan kasihan juga. Nah caranya bagaimana ya? Caranya kita batasi. Tetap menggunakan bisa memainkan game tapi kita batasi. Batasinya bagaimana? Waktunya yang kita batasi. Misalnya kita pakai. Ada kesepakatan waktu. Jadi kita kontrol handphonenya yang digunakan itu kita kontrol. Jadi ada fasilitas untuk kontrol orang tua terhadap handphonenya. Dan itu kita bisa batasi waktu-waktunya. Nah itu bisa salah satu cara sebenarnya sih. Kita nggak bisa membatasi dia pegang handphone, tapi penggunaannya kita batasi. Jadi biarkan saja dia pegang handphonenya, tapi waktunya kan kita batasi. Jadi kita kontrol dari HP kita. Itu salah satu cara. Dan setelah itu bisa langsung mati gitu. Bisa langsung mati. Oh gitu ya, ada aplikasinya ya? Iya terkunci. Wow. Jadi seminggu di sini nggak bisa ngapa-ngapain itu. Dia bisa pegang handphonenya tapi nggak bisa ngapa-ngapain selain terima telepon. Jadi kalau ada terima telepon lewat telepon yang seluler ya, bukan yang WA, itu boleh. Oh, misalnya mungkin dia pakai wifi di rumah gitu, habis itu kita matiin aja wifi-nya gitu. Dia. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Jadi itu salah satu cara, karena kalau kita mau melarang dia nggak bisa pegang handphone itu kasihan, karena memang masanya yang begitu, yang sangat erat hubungannya dengan teknologi. Gadget itu menjadi kehidupan mereka, bukan kayak kalau kita dulu kan, ya nggak ada memang gadget. Kehidupannya kita kan mainan-mainan outdoor ya. Udah jadi kebutuhan primer ya. Primer. Ya, kalau kita ambil kebutuhan itu kan kasihan dia. Dia jadi gaptek sendiri, dia nggak bisa ngupdate tentang informasi mungkin ya. Informasi di kalangan mereka ya, di usia mereka ya. Informasi di usia mereka kan game yang terbaru ya tuh. Figur-figur game itu siapa-siapa saja kan itu informasi mereka. Yang paling terpenting juga orang tua perlu teredukasi ya berarti pasti. Ini kalau orang tua zaman sekarang ya harus orang tua yang betul-betul melek terhadap teknologi. Betul sekali. Dan saya rasa sih semua orang tua sekarang kayaknya sudah di tahap itu. Harusnya. Ya, kalau di zaman sekarang harusnya gitu. Harus. Ya, orang tua yang memiliki anak yang usia ini kan berarti orang tua yang sudah iya, usia mereka milenial sih sebenarnya. Usia yang sudah melek terhadap teknologi juga harusnya. Yes. Cuman persoalannya kan tidak semua orang tua tahu untuk memanfaatkan teknologi itu yang memilah ya mana yang baik, mana yang tidak baik terhadap penggunaan teknologi terhadap anaknya. Nah, sekarang fenomena TikTok, Kak. Sama juga itu fenomena itu ya. Ini gamers sekarang TikTok. TikTok itu kan akhirnya anak-anak diarahkan untuk joget-joget lah, apalah gitu kan. Nah, itu sebenarnya sih agak-agak ngeri-ngeri sedep ya liatnya gitu. Ada sih hal-hal yang kemudian anak jadi belajar ngedance, anak jadi belajar tari dan segala macam. Ada positifnya lah ya. Ada positifnya, tapi juga yang negatifnya anak jadi sekarang anak-anak jadi jarang baca buku gitu. Anak-anak jadi lebih jarang banget. Kalau mungkin di sekolahan Dila sering ya dia lihat anak-anak sering karena didekatkan dengan bahan bacaan. Tapi kalau di luar sana lebih banyak anak-anak suka ya tontonannya
ya gitu, Iya, TikTok dan lain-lain. Itu sama halnya dengan game berarti. Hampir mirip dengan game. Cuman kalau TikTok kan tidak melibatkan diri terhadap untuk bermain ya, terlibat untuk bermain. Kalau TikTok kan hanya merekam saja kemudian menyebarkan rekaman tersebut kan melalui video-video TikTok. Tapi efeknya sama saja. Tapi efeknya dahsyat banget gak sih itu? Dahsyat. Karena apa? Karena yang ditampilkan itu figur dia. Kalau game kan yang aplikasinya. Iya. Kalau TikTok kan dia sendiri. Iya. Apalagi kalau dia merekam, Aktualisasinya. iya, dia merekam dirinya sendiri. Sehingga orang yang menonton TikTok itu bisa membaca ini karakternya dia apa, dia sedang mengalami apa. Apalagi kalau memang yang dia tampilkan itu kehidupannya sendiri misalnya. Bukan hal-hal yang berbau kayak dubbing suara kan, bukan. Ada yang begitu kan? Kan kalau ada yang hal-hal yang lebih positif sih nggak apa-apa Nggak ya. masalah, nggak Positif masalah. itu maksudnya misalnya bikin konten edukatif. Edukasi, ya ada kan misalnya, banyak, ada gitu banyak ya. gitu. Iya. Atau konten karya dia membuat sesuatu Dia bikin terus, karya. ya. Yes. Itu. Nah itu sebenarnya peran orang tua di situ. Iya. Peran orang tua sangat menentukan Besar sekali. ya. Sekarang itu dulu ya, menurut saya itu dulu peran sekolah itu mungkin lebih besar perannya dibandingkan peran orang tua. Karena dulu tuh orang tua bekerja itu sekolah mengambil alih peran orang tua. Kalau zaman dulu. Zaman dulu kapan tuh, Kak? Ya mungkin zaman-zaman sekarang masih, zaman-zaman saya masih lah ya. Kalau zaman-zaman Dila saya enggak tahu, tapi kalau zaman saya mungkin masih lah itu. Jadi memang dulu sekolah itu mengambil peran itu, belajar membaca, belajar hitung-hitungan itu semua di sekolah. Orang Sekarang tua tuh ya udah orang tua taunya jadi iya, gitu ya. terima jadi. Kalau zaman dulu ya, sepengalaman saya itu begitu. Apalagi kecuali mungkin orang tua yang memang khusus di rumah, yang mungkin cuman salah satunya yang bekerja. Tapi kalau dua-duanya sibuk pasti kebutuhan pendidikan itu ya diserahkan ke sekolah. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Sama Nggak sekali. bisa, Kak. Sekarang aduh nggak bisa. Jadi di sekolah misalnya ya, di sekolah mereka tidak bawa gadget. Guru-guru mudah sekali untuk mengajar. Iya. Tapi di rumah dengan gadget setengah mati kalau kita mengajar sebagai orang tua. Mesti berantem dulu kita dengan anak-anak kan. Bersih tegang dulu. Baru kemudian bisa masuk gitu. Tapi kalau di sekolah kan sekarang lebih mudah. Anak-anak tidak bisa membawa gadget, tidak. Jadi gampang sekali untuk diajarkan sebenarnya ya. Nah, yang paling sekarang yang paling menantang sekarang itu ya pendidikan di rumah itu. Pendidikan di rumah. Karena informasi sekarang kan paling banyak masuk di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Oh iya, betul Informasi sekali. apapun itu. Apapun. Di sekolah kan dibatasi. Ya, lewat media. digital Betul. gawai ini aja tuh segala hal bisa diakses oleh anak-anak. Anak-anak semuanya. Dan memang harus autokontrol dari orang tua. Iya. Guru sudah lepas tangan kalau sudah dia. Ya guru kan enggak mungkin juga 24 jam dia awasi kan Karena gitu. guru kan di sekolahnya berapa jam Iya, ya? Gitu. paling kalau anak-anak PAUD Dengan sistem pendidikan misalnya saat ini. Nah, yang Kakak lihat, kita ngomongin soal sistem pendidikan. Dengan maraknya dunia digital saat ini, anak-anak dengan kedekatan dia dengan media digital gitu ya. Kita lihat saat ini dengan sistem pendidikan yang ada. What do you mean? Sekarang pendidikan sekarang itu menurut saya sudah berkembang dengan baik menurut saya. Terutama gagasan dari Kok ragu-ragu gitu? Saya karena begini, implementasi dari MBKM itu, Merdeka Belajar. Kayak di kami kan Merdeka Itu Belajar kan kalau kampus di Merdeka. kampus ya, Iya. kampus Merdeka. Merdeka Belajar lah secara umumnya. Itu sebenarnya bagus sebenarnya. Bagus, ya Sangat saya bagus. karena lebih ke riset. Sip ya. Yes. Jadi aspek karakter dimasukkan ke dalam Yes. itu kan. Dulu kan cuma aspek betul-betul nilai hasil belajarnya. KBM-nya. Ya, bukan aspek yang lain tidak Ya, diperhatikan. Sekarang tidak. sudah ada observasi karakter, observasi lingkungan, kan gitu. Literasinya. Literasinya diobservasi. Itu menurut saya sangat bagus. Cuman memang implementasinya ya tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Iya. sobat. Saya sangat sulit sekali. Apalagi untuk merubah mindset yang selama ini sudah terkukung kan Ya. dengan K13, Ya, dengan segala betul, macam yang betul. dulu-dulu kan. Betul. Itu tidak mudah, apalagi bagi guru-guru dosen-dosen yang senior Waduh. untuk merubah mindset itu kan tidak semudah itu. Iya. Nah, tugas dari Tidak menteri semudah memang itu, Fulgoso. Mas Menteri memang tugasnya memang sangat Berat sangat ya. berat ya. Tapi mau mengapresiasi sih, Kak. Sangat apresiasi. Karena kalau di kita memang kita sangat kan kalau misalnya di PAUD yang Iya. dia bina sekarang gitu. Itu kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sudah pakai kurikulum. Sudah terbaru ya. Dan anak-anak di usia usia dini itu sudah banyak ke experience. Nah, itu pasti. Jadi anak-anak tuh dituntut bukan teori dulu, tapi experience dulu. Learning by doing lah ya. Ya, learning by doing. Jadi mereka itu diajarkan dulu prakteknya, dia bikin experience-nya, baru dia presentasi. Iya. Bayangin anak kecil sekarang itu udah belajar presentasi, Ya. guys, gitu. Jadi Dia lakukan dulu baru dia pahami di belakangnya apa maknanya dari experience. Iya. Dan dia akan menjelaskan, dia akan tutorial, dia akan bertutur ke
misinya Teman-teman, ya. dan teman-temannya, bahwa yang saya perhatikan, yang saya lihat itu ini, jadi bentuknya seperti ini. Dan menurut Dila ini kurikulum yang luar biasa. Sangat baik. Hanya memang kita perlu banyak belajar, Iya. guru-guru sih terutama perlu banyak, dosen-dosen Betul, para pendidik ya. Ya, para pendidik mesti banyak baca buku sih. Betul. Bener nggak Kak? Betul. Karena kalau menurut beberapa teori psikologi itu, kalau MBKM ini, kalau dibandingkan yang kurikulum yang dulu ya, MBKM itu menuntut konstruksi belajar itu dilakukan oleh guru. Oke. Jadi guru yang dituntut untuk lebih kreatif. Betul. Kalau zaman dulu kan mungkin ada kolaborasi antara guru dan murid ya. Jadi misalnya kerja-kerja lapangan itu ya murid juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas didorong oleh guru atau oleh dosen misalnya. Tapi kalau sekarang betul-betul ide itu genuine dari guru. Ini kayaknya besok kita belajar tentang materi A. Kalau kita belajar di luar ruangan kelas itu apa ya kira-kira yang bisa? Begitu maksudnya ya. Correct. Jadi apa ya, kayak dia melakukan eksperimen pengalaman itu secara langsung belajar. Jadi bukan hanya belajar di buku tapi betul-betul dipraktekkan di lapangan. Betul. Misalnya kayak psikologi tentang psikologi apa ya? Psikologi konsumen lah misalnya. Ya berarti betul-betul belajarnya ya di mall, belajarnya di pasar, mengamati perilaku konsumen. Nah, itu begitu. Yes. Kemudian ditarik ke teori-teorinya yang di dalam kelas. Betul. Nah, itu sebenarnya itu metode belajar yang di luar sana kan, dan sekarang sudah diadopsi oleh. Kalau di Eropa, di Amerika sudah. Itu udah biasa, di Finlandia udah biasa gitu. Tapi kalau di Indonesia ini lagi mulai untuk learning by doing ya, mudah-mudahan juga terlaksana dengan baik dan berefek yang kita dorong lah Mas Menteri ya. Oh iya, kita dorong Mas. Dukung lah Mas Menteri. Semangat Mas Menteri. Oke. Kak, terakhir sebelum kita akhiri podcast kita hari selesai ini. Aduh. Iya dong. Cepat ya. Cepet kan. Nah, tapi kan ini bukan yang terakhir Kakak kesini. Oh, nanti begitu. Kan kita akan undang terus siap. ya. Kak, psikologi. Sekarang kan ini lagi berpuasa. Ya. Kan, nah, kita ngomongin orang yang lagi berpuasa. Kita sekarang ini lagi bulan suci Ramadan. Nah, yang Kakak lihat nih, psikologi orang berpuasa sekarang ini kan pasti beda dengan 2 tahun ke belakang kemarin. Kita habis pasca pandemi gitu. Nah, sekarang ini seperti apa yang Kakak lihat? Apakah orang semakin bersemangat makan cookies atau bagaimana? Kalau sekarang mungkin atau membuat kue, mungkin UMKM bertambah. Oh iya, itu pasti gimana? itu. Kalau sekarang mungkin lebih lega ya menjalani puasa dibandingkan 2-3 tahun yang lalu. Safnya mesti berjarak kalau dulu kan tertekan sekali ya secara gimana. Jangankan saf, orang baru mau dengar suara azan aja kadang-kadang aduh, gimana ini mau sholat atau enggak ini? Mau sholat mesti harus sembunyi-sembunyi kan, cemas juga kan. Kalau sekarang kan sudah lebih lega, sehingga diharapkan memang puasanya lebih lancar, baik secara fisik yang dijalani maupun secara psikisnya. Betul. Namun kalau diceritakan secara umum tentang bagaimana sih psikologi orang berpuasa, sebenarnya kadang-kadang orang melihat psikologi itu terpisah dari rangkaian fisik. Perilaku. Enggak, fisiknya. Fisiknya. Padahal tidak, itu satu kesatuan. Oh iya dong. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bagaimana psikologi berpuasa, itu layaknya bagaimana psikologi orang yang tidak berpuasa. Itu sama sebenarnya. Sama, iya. Cuman pengaruh dari fisiknya. Betul. Kalau orang lapar ya pasti secara psikologis ya berpengaruh juga kan. Dibandingkan orang yang kenyang kan juga berpengaruh. Jadi ada istilahnya psikosomatis. Jadi psikis mempengaruhi fisik. Nah, kalau dalam berpuasa, fisik mempengaruhi psikis. Iya, betul. Jadi kondisi fisik yang lemas, yang lapar, haus, otomatis berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Jadi tergantung kondisi fisiknya. Jadi kalau kondisi fisik orang berpuasa bagus-bagus saja, otomatis kondisi psikisnya orang berpuasa juga pasti akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu intinya. Jadi makanya kalau ada orang yang berpuasa terus merasa gangguan psikisnya lebih parah misalnya. Dia lebih emosional. Misalnya. Berarti ada masalah di fisiknya. Ada masalah di dirinya dia gitu. Di dirinya juga. Jadi misalnya masalah lambung, masalah kesehatan yang lain kan itu sangat mempengaruhi. Ya kan? Nah, bayangkan orang tidak makan minum ya pasti akan berpengaruh terhadap kita beraktivitas gitu ya. Iya, otomatis. Bukan tiba-tiba kita puasa terus kita tiduran ngapain gitu betul. Ya kan. Jadi betul-betul kalau pandangan saya
orang berpuasa maupun tidak berpuasa, kondisi psikologisnya sebenarnya sama saja. Yang mempengaruhinya itu adalah kondisi fisiknya. Karena kenapa? Karena asupan terhadap fisik itu berbeda. Dan the power of niat nggak sih? Ya pasti, di mana-mana kan pasti mempengaruhi niat juga. Iya. Ada orang yang kondisi fisiknya bagus, kondisi psikisnya bagus, tapi karena niatnya memang dalam tanda kutip ya imannya kurang bagus, tetap aja tidak berkontribusi banyak terhadap psikisnya dalam berpuasa. Tapi memang benar ya Kak, the power of niat itu luar biasa ya. Iya. Kita nggak makan, kita nggak minum, tapi kita beraktivitas Ya, sama selama 12 jam ya. Iya, sama dengan orang-orang yang tidak berpuasa gitu ya. Tapi kita bisa segar, bugar, Betul. ceria ya kan di depan kamera ini hari ini ya kan. Cetar membahana maksud. Itu berarti juga adalah the power of niat ya kan. Iya, makanya- Kenapa sih niat itu akhirnya menjadikan kita jadi kuat gitu? Belief itu kan salah Percaya. satu kekuatan manusia. Baik. Ya kita hidup ini ya karena faktor keyakinan saja. Keyakinan. Kalau nggak yakin nggak hidup kita ini. Iya. Kan? Oke. Baik Kak Aris. Kak Siap, Aris, siap. sebelum kita closing ada nggak pesan buat teman-teman sobat literasi yang ada di rumah? Baik teman-teman sobat literasi. Jadi mumpung sekarang bulan puasa, mumpung sekarang juga berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan literasi ya, yang sekarang digeluti oleh Dila dan teman-teman dalam literasi. Manfaatkan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan potensi diri dengan sangat maksimal. Karena kenapa? Karena kalau Anda tidak manfaatkan sekarang, dunia semakin cepat berjalan, waktu semakin cepat tidak terasa ya. Yep, betul. Anda nanti di usia-usia tertentu atau di waktu-waktu tertentu akan merasa rugi bahwa kondisi sekarang Anda tidak manfaatkan dengan maksimal. Karena waktu tidak bisa diulang ya. Waktu tidak bisa Betul, diulang, tidak bisa itu diulang. highlightnya itu. Ya. Waktu nggak akan bisa diulang, benar banget. Terima kasih Kak Aris, thank you so much atas kedatangannya hari ini. Mudah-mudahan akan terus memberikan inspirasi pengetahuan buat teman-teman sobat literasi yang ada di rumah. Dan teman-teman sobat literasi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Terima kasih banyak sudah nonton, mudah-mudahan terus memberikan manfaat. Dan stay health and stay happiness. Sampai ketemu lagi, bye, sampai jumpa, salam literasi.